Oke, anak ibu kelas 7, selamat berjumpa kembali nakku ya dengan pembelajaran IPA terpadu dengan Ibu Aginting. Gimana kabarmu sayang? Sehat kan nak? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat ya, terutama dalam masa COVID-19 ini. Oke anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa dulu ya nak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sekarang kita mulai materi kita anakku dengan judul bab 3 ya nak ya, pencemaran lingkungan. Nah, jadi sebelum kita pelajari lebih lanjut mengenai pencemaran lingkungan, kita lihat apabila ada salah satu komponen yang berubah, maka akan menyebabkan perubahan pada makhluk hidup lain yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Nah, jadi bisa kita simpulkan aku ya. Coba kamu perhatikan daun-daun tersebut akan terbawa ke sungai ya. Daun-daun tersebut akan terbawa oleh aliran sungai. Nah, coba kamu perhatikan. Itu ada sehelai daun yang dijatuhkan ke dalam air. Nah, di mana daun-daun tersebut akan terbawa air sungai dan tidak menyebabkan bau dan air tetap dalam keadaan jernih. Nah, kemudian coba kamu perhatikan nakku. Itu berbeda dengan gambar yang pertama tadi. Di situ seorang anak membuang sampah-sampah ke sungai, di mana akan menghambat arus sungai dan dapat menyebabkan bau yang tidak sedap dan menyebabkan air menjadi keruh. Ya anakku ya. Nah, jadi sekarang bisa kita simpulkan di mana pencemaran lingkungan itu adalah segala sesuatu baik berupa bahan-bahan fisika maupun kimia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Ya. Oke. Nah, jadi menurut Undang-Undang RI nomor 23 tahun 97 di mana di sini disimpulkan bahwa pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitas turun sampai ke tingkat tertentu, di mana hal itu dapat menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Nah, jadi pencemaran lingkungan nakku itu dapat terjadi akibat dari kumpulan kegiatan manusia atau populasi dan bukan dari kegiatan perorangan atau individu. Jadi itulah yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Bukan disebabkan oleh seseorang maksudnya. Jadi bisa juga diakibatkan oleh kumpulan kegiatan manusia. Nah, coba kamu perhatikan. Di sini ada terjadi pencemaran lingkungan karena alam. Misalnya akibat letusan gunung berapi. Kemudian zat-zat yang dapat mencemari lingkungan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup. Itulah disebut dengan polutan. Atau polutan adalah zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup. Nah, kemudian kita lanjutkan di mana polusi atau polutan ini dapat terjadi karena misalnya zat kimia, kemudian debu, suara, radiasi ataupun panas. Itulah yang masuk ke dalam lingkungan. Kemudian kapankah suatu zat dapat dikatakan sebagai polutan? Misalnya satu, itu disebabkan karena kadarnya melebihi batas kadar normal atau di ambang batas. Kemudian yang kedua, berada pada waktu yang tidak tepat. Kemudian yang ketiga, berada pada tempat yang tidak semestinya. Sini bisa kamu lihat nakku ya. Akibat daripada pencemaran. Tetapi manusia hanya dapat mengendalikan pencemaran yang diakibatkan oleh faktor kegiatannya sendiri. Misalnya seperti limbah rumah tangga, industri, zat-zat kimia berbahaya, tumpahan minyak, atau asap hasil pembakaran
hutan, misalnya minyak bumi atau limbah nuklir. Bisa kamu lihat ini akibat daripada pencemaran lingkungan tadi. Ini coba perhatikan itu sekelompok manusia atau populasi manusia sedang membuang sampah ke dalam air yang membuat terjadinya pencemaran air. Inilah manusia-manusia yang kurang bertanggung jawab, di mana mereka menimbulkan pencemaran air di sekitar mereka. Kemudian tumpahan minyak, ini pencemaran air juga. Sebuah kapal di mana membawa minyak bumi, kemudian pada saat tertentu mungkin terjadi misalnya kerusakan pada kapal atau tabrakan sehingga menyebabkan bisa tumpahan minyak. Kemudian asap hasil pembakaran hutan. Ini juga akibat daripada pencemaran udara. Nah, jadi sebagai kesimpulan nakku ya, di mana pencemaran lingkungan disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan dan keselamatan pencemaran lingkungan, sehingga dapat berupa pencemaran air, udara, dan tanah. Akibatnya sangat berdampak besar karena akan menimbulkan beberapa penyakit. Jadi inilah anakku mengenai materi kita hari ini mengenai pencemaran ya anakku ya. Jadi bisa kamu catat di buku catatan kamu ringkas, kemudian nanti pada suatu saat ibu akan suruh bawa catatanmu dan akan ibu periksa. Oke anak ibu, sampai di sini pertemuan kita. Sekian dan terima kasih.